Di antara debu dan asap reruntuhan Gaza, sebuah truk bantuan melaju, membawa bendera merah putih yang berkibar lemah. Di balik kaca yang kotor, sepasang mata menatap lurus, bukan dengan takut, tapi dengan keyakinan penuh. Ini adalah kisah tentang sebuah misi yang mempertaruhkan lebih dari sekadar nyawa. Mungkinkah niat tulus bisa membawa kedamaian tanpa harus dibayar dengan darah? Kembali ke Jakarta, di sebuah aula lembaga kemanusiaan, puluhan warga biasa berkumpul dengan satu niat yang sama. Mereka bukan pejabat atau orang kaya. Di layar besar, gambar reruntuhan Gaza dan isak tangis anak-anak Palestina membuat ruangan hening. Di tengah kerumunan duduk seorang pria muda bernama Dr. Fadil. Baru berusia 30 tahun, matanya menyimpan luka lama setelah kehilangan orang tuanya dalam tsunami Aceh. Sejak itu, ia bersumpah untuk mengabdikan hidupnya demi menolong sesama. Malam itu, niatnya semakin membara saat mendengar kabar bahwa ratusan keluarga di Palestina tak punya tempat ibadah. Masjid mereka hancur. Ustaz Karim, seorang ulama muda, berdiri di depan dan berkata dengan suara tegas namun lembut, "Saudara-saudaraku, Palestina tidak hanya butuh doa, tapi juga tindakan nyata. Kita akan mengirim tim relawan untuk membangun 7 masjid di Gaza. Masjid itu bukan sekadar tempat salat, tapi rumah bagi harapan mereka." Kata-kata itu menggetarkan dada Fadil. Tanpa ragu, ia berdiri. "Saya dokter, izinkan saya ikut. Saya tak punya banyak harta, tapi saya bisa bekerja, mengobati, dan membantu." Semua mata tertuju padanya. Ustaz Karim menatapnya, lalu mengangguk pelan. "Semoga Allah memberkahi langkahmu, nak." Sejak hari itu, Fadil bergabung dalam tim relawan yang luar biasa. Ada Arman, arsitek muda yang pernah membangun rumah korban gempa Lombok. Ada Rina, perawat tangguh yang terbiasa bekerja di zona bencana, juga teknisi, jurnalis, dan pekerja sosial lainnya. Mereka berlatih selama berminggu-minggu, mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. Kabar tentang konvoi bantuan yang dihalangi dan diserang tidak memadamkan semangat mereka. Mereka yakin niat baik akan selalu menemukan jalannya. Malam-malam sebelum berangkat, Fadil sering merenung di atap gedung pelatihan. Ia teringat pesan ibunya, "Kalau kau ingin hidup berarti buat orang lain tersenyum." Ia tahu misi ini bukan perjalanan biasa. Mereka bisa saja tidak kembali. Tapi hatinya justru tenang. Hari keberangkatan tiba. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi haru. Ratusan orang datang melepas rombongan, membawa bendera dan spanduk dukungan. Ustaz Karim berpesan dengan suara bergetar, "Ingat, kita ke sana bukan untuk berperang. Kita ke sana untuk membawa harapan." Di dalam pesawat kargo menuju Mesir, Fadil menatap foto orang tuanya. Ia berbisik, "Doakan aku, Bu." Mungkin ini caraku menepati janji. Setelah mendarat di Kairo, udara panas dan kering menyambut mereka. Di kamp pengungsian, sembari menunggu izin melintas ke perbatasan Rafah, Fadil merasakan ketegangan yang nyata. Suara pesawat tempur sesekali terdengar di kejauhan. Rina menghampirinya. "Masih mau lanjut, Dok?" Fadil tersenyum tipis. "Kita sudah sampai sejauh ini. Mundur bukan pilihan." Pagi berikutnya, konvoi truk mereka mulai bergerak. Bendera merah putih kecil terpasang di setiap kendaraan. Warga Mesir di pinggir jalan melambaikan tangan, sebagian bersorak, "Indonesia!" Hati Fadil menghangat. Ia sadar, mulai hari ini hidup mereka tidak akan sama lagi. Mereka adalah bagian dari perjuangan besar untuk kemanusiaan. Saat truk perlahan meninggalkan Kairo, Fadil menatap cakrawala yang memerah. Ia berbisik, "Ya Tuhan, lindungi kami. Jadikan langkah ini berarti." Mereka tidak tahu bahaya apa yang menanti di depan, tapi mereka percaya niat baik akan selalu dilindungi. Sementara itu, di suatu tempat di Timur Tengah, seorang perwira Kopassus bernama Letkol Rama menerima laporan intelijen tentang sekelompok relawan Indonesia yang akan menembus Gaza. Ia menatap peta dengan tajam. Dalam hatinya ia bergumam, "Kalau mereka dalam bahaya, aku akan turun tangan." Udara di perbatasan Rafah terasa panas dan berat. Debu berterbangan setiap kali angin bertiup, menciptakan kabut tipis yang menutupi pandangan.
truk-truk pengangkut bantuan dari berbagai negara berjajar panjang di jalan sempit, menunggu giliran untuk diperiksa tentara Mesir. Di kejauhan, tampak dinding pembatas yang memisahkan wilayah Mesir dan Gaza. Tembok tinggi berwarna abu-abu dengan kawat berduri di atasnya. Rombongan relawan Indonesia tiba menjelang siang. Di kepala truk utama berkibar bendera merah putih kecil yang sudah sedikit lusuh oleh debu perjalanan. Fadil turun dari kendaraan sambil menyeka keringat. "Kita sudah dekat," katanya pelan, berusaha memberi semangat pada rekan-rekannya. Tapi wajah semua orang tampak tegang. Mereka tahu inilah titik paling sulit dalam misi kemanusiaan ini. Seorang petugas perbatasan Mesir mendekat. Bahasa Inggrisnya terbata-bata, tapi nadanya jelas waspada. "Bantuan kalian harus diperiksa dulu. Ada tekanan dari pihak lain," katanya. Fadil bertanya hati-hati. "Pihak lain? Maksud Anda?" Petugas itu hanya menunjuk ke arah langit. Di atas sana 2 drone kecil berputar perlahan seperti mata yang mengintai. "Israel. Mereka memantau semua yang lewat," jawabnya singkat. Tim relawan saling berpandangan. Mereka sudah menduga hal ini akan terjadi, tapi mendengarnya langsung membuat jantung mereka berdegup lebih cepat. Pemeriksaan pun dimulai. Kotak berisi obat-obatan, bahan makanan, dan alat bangunan dibuka satu persatu. Prosesnya sangat lama, seolah sengaja diperlambat. Sementara itu, di markas militer rahasia beberapa kilometer dari perbatasan, Letkol Rama sedang menerima laporan dari tim intelijen. Ia mengenakan pakaian sipil, hanya jam hitam di pergelangan tangannya yang menandakan disiplin militer. Targetnya sudah di Rafah. Lapor seorang prajurit muda. Mereka relawan sipil, tidak bersenjata. Rama mengangguk, menatap peta digital di depan meja. "Dan Israel tahu?" "Ya, Komandan. Ada 2 drone mereka di udara. Sepertinya mereka ingin menghalangi konvoi itu masuk." Rama terdiam sejenak. Ia tahu prosedur internasional melarang campur tangan, tapi ada sesuatu dalam laporan itu yang membuatnya gelisah. "Siapkan tim kecil," ujarnya akhirnya. "Kita pantau dari jarak aman. Jangan sampai mereka kenapa-kenapa." Kembali ke perbatasan, matahari mulai condong ke barat. Pemeriksaan belum juga selesai. Relawan kelelahan, beberapa duduk di pinggir jalan sambil meneguk air. Rina mengipasi wajahnya dengan topi. "Berapa lama lagi, Dok?" tanyanya. Fadil melihat ke arah pos penjagaan. "Kalau tidak ada keajaiban, mungkin semalaman." Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari arah timur. Tanah bergetar, beberapa orang menjerit. Asap hitam membumbung ke langit. Petugas perbatasan segera berlari, memberi perintah lewat radio. "Bom di sisi Gaza!" teriak seseorang, relawan panik. Fadil cepat menenangkan timnya. "Tetap di tempat! Jangan berpencar." Debu tebal menutupi jalan. Dari balik asap tampak beberapa kendaraan militer bergerak cepat. Drone di atas kepala menukik rendah memantau situasi. Hati Fadil berdebar. Ia sadar, satu kesalahan kecil bisa membuat mereka dituduh ikut terlibat. Setelah beberapa menit, situasi mereda. Ledakan ternyata berasal dari serangan udara di wilayah Gaza, sekitar 2 km dari sana. Meski jauh, dampaknya cukup untuk membuat suasana di perbatasan berubah mencekam. Pemeriksaan ditunda. Semua konvoi diminta menunggu di tempat terbuka dengan penjagaan ketat. Malam pun turun. Lampu sorot menerangi area perbatasan, menambah suasana tegang. Relawan duduk melingkar mencoba makan malam seadanya. Beberapa sopir truk tertidur sambil bersandar di roda kendaraan. Rina berbisik, "Kalau terus begini, bantuan ini bisa rusak sebelum sampai." Fadil menatap bintang yang redup di langit. "Kita sabar sedikit lagi. Besok mungkin ada kabar." Di sisi lain pagar, di dalam tenda tak jauh dari pos penjagaan, Rama memantau situasi melalui teropong malam. Ia melihat truk dengan bendera merah putih yang dikelilingi petugas bersenjata. "Kenapa mereka ditahan?" Gumamnya, anak buahnya menjawab pelan. Katanya karena tekanan dari intel asing, Komandan. Rama mendecak pelan. "Tekanan atau ancaman? Ini urusan kemanusiaan, bukan politik." Ia menurunkan teropong dan menghela napas. "Kirim pesan ke kedutaan. Pastikan mereka tahu ada warga Indonesia yang belum menyeberang. Kalau perlu, aku sendiri yang ke sana." Sementara itu, dini hari di Rafah terasa panjang. Angin dingin berhembus membawa suara langkah patroli. Fadil tak bisa tidur. Ia berjalan di antara truk, memeriksa barang satu persatu. Di setiap kotak bantuan tertulis "Dari Rakyat Indonesia untuk Palestina." Tulisan sederhana itu membuat hatinya sedikit tenang. Sekitar pukul 3 pagi, seorang perwira Mesir mendatangi mereka. "Besok pagi kalian bisa lanjut," katanya pendek. Tapi hanya sampai gerbang utama. Setelah itu keputusan ada di tangan pihak Israel. Fadil mengangguk penuh syukur. "Terima kasih Tuan. Kami hanya ingin menolong." Ketika fajar mulai menyingsing,
truk-truk kembali bergerak perlahan ke arah timur. Jalanan menanjak, di kiri kanan hanya gurun dan pagar logam tinggi. Dari kejauhan tampak sebuah gerbang besar dengan tulisan Crossing Point Rafah. Itulah pintu menuju Gaza, wilayah yang selama ini hanya mereka lihat di berita. Namun sebelum konvoi sampai di gerbang, suara di radio militer terdengar panik. Drone Israel bergerak mendekat. Semua kendaraan berhenti. Tentara Mesir langsung menutup jalan dan meminta semua orang turun. Fadil menatap ke langit. 2 titik hitam melayang cepat, makin lama makin besar. Ia bisa mendengar dengung mesinnya yang tajam. Rina menggenggam lengan Fadil dengan wajah cemas. Mereka pikir kita ancaman? Fadil tak menjawab. Ia hanya menatap bendera merah putih di depan truk yang berkibar lemah tertiup angin. Dalam hatinya, ia berdoa agar misi ini tidak berhenti di sini. Dari kejauhan, Letkol Rama melihat kejadian itu melalui teropong. Suara pilot drone terdengar lewat komunikasi satelit yang ia sadap. Target, truk kemanusiaan tak dikenal. Perintah menunggu otorisasi. Rama mengerutkan kening. Mereka akan menembak kalau tak ada konfirmasi, katanya pelan. Ia menatap anak buahnya. Siapkan rencana darurat. Kita harus pastikan konvoi itu masuk Gaza, apapun risikonya. Langit Rafah mulai berwarna merah keemasan, tapi suasana di darat justru membeku. Relawan Indonesia berdiri di tengah jalan, di bawah bayang-bayang drone yang berputar di atas kepala. Satu langkah salah bisa membuat semua berakhir tragis. Bab ini berakhir dengan ketegangan yang menggantung. Fadil menatap gerbang Gaza yang tinggal beberapa ratus meter di depan mata, sementara dari arah lain, Letkol Rama bersiap mengambil keputusan besar. Keputusan yang akan mempertemukan 2 jalan nasib mereka. Matahari pagi menembus gurun Rafah, memantulkan cahaya keemasan di permukaan truk yang berdebu. Setelah semalaman menunggu, akhirnya izin melintas keluar. Relawan Indonesia bersorak kecil, sebagian meneteskan air mata lega. Namun kegembiraan itu hanya bertahan sebentar. Di depan mereka, bentangan tanah Gaza terlihat seperti dunia lain, sepi, kelabu, dan penuh luka. Gerbang besi besar dibuka perlahan. Tentara Mesir memberi isyarat agar mereka segera melintas sebelum ditutup kembali. Fadil menatap tulisan di atas gerbang. Welcome to Gaza Strip. Ia menelan ludah. Setiap langkah setelah ini adalah langkah yang bisa saja tak punya jalan pulang. Begitu truk melewati perbatasan, suara ledakan jauh terdengar samar. Asap hitam naik di ujung cakrawala. Jalanan rusak, banyak bangunan runtuh di kiri kanan. Anak-anak kecil berlari tanpa alas kaki, melambaikan tangan sambil berteriak gembira, seolah tak peduli pada kehancuran di sekeliling mereka. Rina menatap dari jendela. Aku belum pernah lihat tempat seindah ini sekaligus sesedih ini. Gumamnya lirih. Fadil hanya menjawab pelan, inilah yang kita perjuangkan. Mereka disambut oleh beberapa relawan lokal dan tokoh masyarakat setempat. Salah satunya pria tua bernama Sheikh Khalid yang memimpin komunitas kecil di wilayah selatan Gaza. Tangannya gemetar saat menyalami Fadil. Terima kasih saudaraku dari Indonesia. Kami tak punya banyak hal untuk dibalas, hanya doa. Katanya dengan mata berkaca-kaca. Fadil menunduk hormat. Kami datang bukan untuk dipuji, Syekh. Kami datang karena kami peduli. Mereka segera meninjau lokasi pembangunan masjid pertama. Tanah itu dulunya bekas masjid yang hancur akibat serangan udara 2 tahun lalu. Di sekitarnya hanya ada puing dan tumpukan besi bengkok. Namun di mata Fadil, tempat itu seperti simbol harapan baru. Truk bantuan dibongkar. Warga sekitar ikut membantu tanpa diminta. Anak-anak membawa batu bata, para ibu menyiapkan air minum, dan para pria menggali fondasi dengan peralatan seadanya. Suara tawa kecil terdengar di tengah reruntuhan, sesuatu yang langka di Gaza. Hari-hari pertama berjalan melelahkan. Udara panas, debu menempel di kulit, dan suara ledakan di kejauhan hampir setiap hari terdengar. Tapi semangat tak pernah padam. Rina dan tim medis membuka pos kecil untuk mengobati warga. Setiap kali mereka menyalakan generator listrik, puluhan orang datang membawa anak-anak yang terluka atau sakit. Suatu sore, ketika matahari mulai turun, Fadil duduk di pinggir lokasi sambil menatap masjid yang mulai berbentuk. Tiangnya sudah berdiri, dinding separuh jadi. Seorang anak laki-laki Palestina berusia sekitar 7 tahun datang membawa batu bata kecil. Bajunya robek, kakinya kotor oleh debu. Aku ingin bantu om, katanya polos. Fadil tersenyum dan mengelus kepalanya. Tentu boleh. Ini batu bata terakhir hari ini. Anak itu menaruh batu dengan hati-hati lalu tersenyum lebar. Masjid ini untuk ayahku. Dia dulu salat di sini sebelum roket datang. Fadil menahan napas.
menatap mata anak itu yang jernih tapi menyimpan duka besar. "Sekarang ayahmu pasti bangga," ucap Fadil pelan. Anak itu mengangguk dan berlari ke arah ibunya yang menunggu di tenda. Malam itu suasana tenang. Bintang-bintang muncul di langit Gaza yang kelam. Dari kejauhan, suara adzan sayup terdengar dari satu-satunya masjid yang masih berdiri. Para relawan duduk melingkar, makan malam seadanya, roti kering dan teh hangat. Di antara mereka rasa lelah bercampur haru, namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Sekitar tengah malam, suara gemuruh muncul di langit. Drone Israel berputar di atas wilayah tempat mereka bekerja. Lampu merah kecil dari langit menyorot reruntuhan sekitar. Semua orang menahan napas. Arman, sang arsitek, berbisik, "Mereka memantau kita." Rina menatap Fadil dengan cemas. "Apa kita harus berhenti sementara?" Fadil menggeleng pelan. "Kita di sini untuk membangun, bukan untuk takut." Pagi berikutnya, mereka dikejutkan oleh kedatangan mobil militer PBB yang dikawal pasukan keamanan setempat. Seorang petugas datang memberi peringatan. Beberapa negara menekan agar proyek bantuan dari luar dihentikan sementara. Situasi keamanan tidak stabil. Fadil mencoba menjelaskan bahwa mereka hanya membawa bantuan kemanusiaan, tapi petugas itu hanya mengangkat bahu. "Saya hanya menyampaikan pesan. Hati-hati, dokter. Ada pihak yang tidak suka kalian di sini." Setelah mobil itu pergi, suasana menjadi hening. Angin bertiup membawa debu halus yang menempel di wajah semua orang. Rina menatap Fadil. "Mereka akan hentikan kita?" "Kalau itu terjadi, kita cari jalan lain," jawab Fadil yakin. "Selama ada warga yang butuh, kita tidak akan pergi." Hari terus berlalu. Masjid pertama akhirnya selesai dibangun. Sebuah upacara kecil diadakan. Warga datang dengan pakaian terbaik yang mereka punya. Sheikh Khalid berdiri di depan, memimpin doa. Ketika azan pertama dikumandangkan, banyak yang menangis. Suara itu menggema lembut di antara reruntuhan, seperti tanda bahwa harapan belum mati. Rina meneteskan air mata tanpa sadar. "Aku tidak pernah dengar azan seindah ini," katanya. Fadil menatap menara kecil masjid itu dengan bangga. Tapi di balik senyumnya, ia merasakan sesuatu yang tidak enak di dada, semacam firasat buruk. Malamnya, saat semua orang tidur, Fadil duduk di depan tenda sambil menatap langit. Ia melihat satu cahaya kecil melintas cepat di udara. Drone lagi, tapi kali ini terbang lebih rendah. Ia bisa mendengar dengungan tajamnya. Ia menyalakan radio komunikasi kecil yang dibawanya dari pos Mesir. Suara samar terdengar di saluran militer asing. Target sedang membangun fasilitas baru. Instruksi pantau terus. Jangan biarkan berkembang. Fadil menggenggam radio itu erat-erat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia sadar, misi mereka sudah masuk daftar pantauan musuh. Keesokan paginya, ia memutuskan menghubungi perwakilan lembaga kemanusiaan di Kairo untuk melapor. Tapi sinyal terputus-putus. Ia hanya berhasil menyampaikan satu kalimat sebelum sambungan terhenti. "Jika kami tidak bisa dihubungi, kirim pesan ke Kedutaan Indonesia." Sementara itu, jauh di pos perbatasan, Letkol Rama menerima laporan baru. Operatornya berkata, "Konvoi relawan sudah tiba di Gaza, Komandan." Tapi ada aktivitas pengawasan intensif dari drone Israel. Rama terdiam sejenak, lalu berkata tegas, "Mulai rencana pengamanan tahap 1, kita tidak akan biarkan mereka jadi korban." Di Gaza, pagi yang biasanya penuh harapan berubah menjadi hari yang penuh tanda tanya. Warga tetap datang membantu pembangunan masjid kedua, tapi langit kini tak lagi bersahabat. Suara pesawat tanpa awak terus terdengar, seperti ancaman yang menunggu waktu. Dan di tengah semua itu, Fadil berdiri di atas fondasi masjid baru, menatap langit yang berwarna abu-abu. Ia tahu badai yang sebenarnya baru akan datang. Tapi dalam hatinya, satu kalimat terus berulang. Kami datang untuk membangun, bukan untuk takut. Hari-hari di Gaza semakin berat. Sejak masjid pertama selesai dibangun, pengawasan dari udara makin ketat. Suara drone nyaris tak pernah berhenti terdengar. Siang malam mereka berputar di langit seperti burung baja yang tak pernah tidur. Penduduk sudah terbiasa, tapi bagi tim relawan Indonesia, setiap dengungan terasa seperti ancaman yang bisa datang kapan saja. Pembangunan masjid kedua dimulai di wilayah Khan Yunis, sekitar 10 km dari lokasi pertama. Daerah itu lebih berbahaya. Banyak bangunan runtuh dan kabel listrik berserakan di jalan. Fadil memimpin timnya dengan tenang, meski wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Jangan terlalu jauh dari truk utama, pesannya setiap pagi. Kalau ada suara aneh, langsung berlindung. Relawan bekerja cepat. Arman dan beberapa warga lokal mengatur posisi fondasi. Rina dan 2 perawat lain membuka pos kesehatan di tenda samping.
Anak-anak sering datang menonton, tertawa kecil saat melihat orang asing berpeluh di tengah debu. Namun suasana hati Fadil tak pernah benar-benar tenang. Ia masih mengingat suara komunikasi radio malam sebelumnya yang menyinggung target pembangunan. Ia tahu itu tentang mereka. Sore itu, langit Gaza berwarna merah muda keabu-abuan. Angin berembus lembut, membawa aroma debu dan asap. Tiba-tiba dari arah utara terdengar suara ledakan kecil. Tak begitu besar, tapi cukup mengguncang tanah. Burung-burung berterbangan panik. Arman menatap ke arah suara. Dekat dengan lokasi kita, Dok. Fadil berlari ke arah truk dan memeriksa radio komunikasi. Tak ada sinyal. Ia menatap langit. Satu drone melayang rendah, berkedip merah. Semua orang. Jauhi alat berat. Teriaknya. Beberapa detik kemudian, suara siulan tajam terdengar di udara, diikuti ledakan kedua yang lebih keras. Truk pengangkut bahan bangunan terpental ke samping. Debu tebal membumbung, disusul teriakan panik warga. Fadil tersungkur tapi cepat bangkit. Ia melihat Rina berlari ke arah korban sambil membawa tas medis. "Cepat! Di sana ada yang terluka!" Teriaknya. Mereka mengevakuasi beberapa warga yang terkena serpihan logam. Untungnya tidak ada yang tewas, tapi jelas serangan itu bukan kebetulan. Rina menggigit bibir, matanya marah. Mereka tahu ini area sipil. "Ini kejam." Fadil menatap reruntuhan truk yang kini terbakar. "Mereka tidak ingin kita lanjut," katanya pelan. Malam itu, suasana camp menjadi gelap. Listrik padam, hanya lampu senter yang menerangi tenda. Semua orang gelisah. Fadil menulis laporan singkat untuk dikirim ke Kairo, tapi jaringan internet mati total. Ia akhirnya menulis di buku catatan kecil. "Kami diserang, tapi kami akan tetap lanjut. Tidak ada yang meninggalkan tempat ini sebelum masjid kedua berdiri." Di sisi lain perbatasan, Letkol Rama duduk di depan meja kecil dalam ruangan berpenerangan redup. Di layar laptop, gambar satelit menunjukkan titik panas di Khan Yunis. Operator di belakangnya berkata, "Konvoi bantuan Indonesia terkena ledakan kecil, Komandan. Tidak ada korban jiwa, tapi mereka kehilangan satu truk." Rama mengepalkan tangan. "Aku sudah duga." Ia berdiri, menatap peta di dinding. "Mulai fase 2, aku akan turun sendiri." Malam itu juga, Rama dan tim kecil Kopassus berangkat dari perbatasan Mesir menggunakan kendaraan sipil. Mereka membawa peralatan ringan dan perlengkapan medis. Jalur mereka bukan lewat gerbang resmi, tapi lewat terowongan bawah tanah yang biasa digunakan untuk distribusi barang ke Gaza. Langkah mereka senyap, hanya terdengar suara napas dan desir pasir. Salah satu anggota berbisik, "Komandan, kita benar-benar masuk zona perang tanpa izin." Rama menjawab singkat, "Yang kita lindungi bukan politik, tapi nyawa." Beberapa jam kemudian, tim Rama berhasil mencapai area Khan Yunis tanpa diketahui siapapun. Mereka menyamar sebagai pekerja bantuan lokal. Dari kejauhan, terlihat tenda berlogo bendera merah putih. Rama mendekat pelan, lalu memberi kode lampu kecil 3 kali, tanda universal relawan. Tak lama Fadil muncul dengan wajah waspada. "Siapa kalian?" Tanyanya tegas. Rama membuka topi dan memperlihatkan identitasnya singkat. "Kami dari Pasukan Pengamanan Indonesia. Misi kami menjaga keselamatan tim kalian. Tapi jangan sebut siapa kami di depan siapapun." Fadil terkejut, tapi juga lega. "Kalian datang tepat waktu. Kami hampir kehilangan semuanya." Sejak malam itu, Rama dan timnya ikut menjaga area relawan dari kejauhan. Mereka tidak ikut membangun, tapi selalu mengawasi langit dan jalur darat. Beberapa kali Rama berhasil mengidentifikasi drone mata-mata dan mengirim sinyal pengacau agar sistem navigasi musuh terganggu. Fadil dan timnya pun bisa melanjutkan pekerjaan tanpa gangguan besar. Namun ketenangan itu hanya sementara. 2 hari kemudian, mereka menerima informasi dari warga lokal bahwa militer Israel sedang merencanakan serangan besar ke selatan Gaza. Wilayah mereka termasuk di dalam zona itu. Rama segera menyusun rencana evakuasi darurat. Tapi Fadil menolak. "Kalau kita pergi, masjid ini tidak akan pernah selesai." Rama menatapnya tajam. "Kau mau mati sia-sia, Dok?" Fadil menggeleng. "Saya sudah melihat terlalu banyak orang di sini kehilangan tempat salat. Kalau saya bisa membantu membangunnya walau cuma satu batu, itu sudah cukup." Rama menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Kau keras kepala, tapi aku menghormatinya." Ia kemudian memerintahkan timnya untuk memperkuat keamanan di sekitar lokasi dengan cara mereka sendiri. Membuat parit perlindungan, menyiapkan rute kabur, dan mengatur penjagaan bergantian setiap malam. Beberapa hari kemudian, masjid kedua akhirnya selesai berdiri. Warga berkumpul, wajah mereka bercahaya di bawah langit malam yang hitam. Fadil berdiri di samping Sheikh Khalid, menatap bangunan sederhana itu dengan mata berkaca-kaca.
Ketika azan dikumandangkan, semua terdiam. Suara itu bergema di antara reruntuhan, menembus malam, menembus hati siapapun yang mendengarnya. Namun di kejauhan, drone kembali berputar, kali ini lebih rendah. Lampu merahnya menyala terang, seolah memperingatkan. Rama yang berdiri beberapa meter dari sana menatap ke langit dengan rahang mengeras. Kita baru saja memenangkan 1 hari, katanya pelan. Tapi perang ini belum selesai. Fadil menatapnya. Selama masih ada 1 masjid yang bisa berdiri, kami tidak akan menyerah. Rama mengangguk. Kalau begitu, aku pastikan kalian bisa menyelesaikan semuanya. Malam itu Gaza kembali diselimuti suara mesin di udara. Tapi kali ini, di bawah bayangan langit malam, ada 2 kekuatan yang tak terlihat bekerja sama. Relawan yang membawa harapan dan pasukan bayangan yang diam-diam menjaganya. Pagi itu, Gaza terasa lebih sepi dari biasanya. Jalan-jalan hancur tertutup debu dan hanya suara burung gagak terdengar dari kejauhan. Di dalam tenda utama, Fadil sedang menatap peta kecil di atas meja lipat. Garis merah menandai jalur bantuan menuju lokasi masjid ketiga yang akan dibangun di wilayah Rafah, paling dekat dengan perbatasan Mesir. Kalau kita lewat jalur barat, bisa lebih cepat, ujar Arman sambil menunjuk peta. Tidak bisa, potong Rama tegas. Di sana patroli musuh meningkat. Mereka menutup akses utama. Rina menatap Rama penuh khawatir. Kalau semua jalur berbahaya, kita mau lewat mana? Rama menarik napas panjang. Kami sudah siapkan jalur alternatif, tapi tidak mudah. Kami sebut ini Operasi Merah Putih. Semua mata tertuju padanya. Rama menjelaskan dengan suara rendah namun tegas. Kami akan mengalihkan perhatian patroli udara Israel dengan gangguan sinyal palsu. Sementara itu, kalian bergerak dalam konvoi kecil lewat terowongan lama di bawah Rafah. Kami yang akan pastikan jalur itu aman. Fadil mengernyit. Berarti kalian ikut masuk? Rama tersenyum tipis. Kami tidak akan membiarkan bendera kita jatuh di tanah orang lain. Malamnya, operasi dimulai. Konvoi kecil terdiri dari 3 truk tua dan 1 kendaraan medis bergerak perlahan di jalan sempit. Lampu dimatikan, hanya cahaya bulan yang menerangi. Di dalam truk, Fadil memeluk kotak berisi Al-Quran dan batu bata pertama yang akan digunakan untuk masjid baru. Ia berbisik lirih, semoga Allah menjaga langkah kami. Beberapa kilometer di depan konvoi, Rama dan 2 anggotanya merayap di antara reruntuhan bangunan. Mereka mengenakan pakaian gelap tanpa tanda pangkat, hanya bendera merah putih kecil di lengan kiri. Salah satu dari mereka, Sersan Dika, menurunkan perangkat jammer portabel. Perangkat aktif, Komandan. Sinyal musuh terganggu. Bagus, jawab Rama. Kita punya waktu 2 jam, namun situasi berubah cepat. Dari arah utara, muncul kendaraan lapis baja yang melintas tanpa lampu. Suara rantai rodanya terdengar jelas di tengah malam. Rama memberi isyarat diam, lalu mengintip dari balik dinding beton. 2 tentara bersenjata berat tampak memeriksa sesuatu di tanah. Kalau mereka menemukan lubang terowongan, semuanya bisa gagal, bisik Dika. Rama menatap tajam, lalu mengeluarkan granat flash kecil dari saku. Kita buat mereka bingung. Granat dilempar ke arah berlawanan, menghasilkan cahaya putih menyilaukan dan suara keras. Tentara musuh langsung berlari ke arah sumber ledakan, memberi celah bagi konvoi di belakang untuk bergerak cepat ke arah terowongan. Rama tersenyum tipis. Jalan terbuka. Cepat kita susul dari belakang. Sementara itu, di dalam terowongan sempit yang lembab dan gelap, Fadil memimpin barisan sambil menyalakan lampu kepala. Dinding tanah terasa lembek, udara pengap bercampur aroma logam karat. Rina menutup hidung dengan syal. Berapa jauh lagi? Sekitar 2 kilometer, jawab Arman yang berjalan di depan. Tiba-tiba terdengar suara runtuhan dari atas. Beberapa butir pasir jatuh ke bahu mereka. Rina menahan napas. Cepat, jangan berhenti. Teriak Fadil. Mereka berlari kecil sambil membawa kotak bantuan. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh. Sebuah ledakan kecil mengguncang terowongan. Arman tersandung, tapi Fadil segera menariknya. Terus maju. Kita hampir sampai. Di permukaan, Rama dan timnya masih bertarung dengan waktu. Drone musuh mulai pulih dari gangguan sinyal. Di layar tablet kecil milik Dika, titik-titik merah mulai bermunculan. Komandan, mereka menemukan kita. Rama mengepalkan tangan. Tak ada pilihan. Kita harus menutup pintu masuk terowongan setelah mereka semua masuk. Beberapa menit kemudian, truk terakhir berhasil melewati ujung terowongan dan keluar di area aman di Rafah. Rama menekan tombol detonator kecil di tangannya, dan sebagian mulut terowongan ambruk. Debu membumbung tinggi menutup jejak mereka sepenuhnya. Fadil menatap ke belakang dengan napas tersengal. Kalian gila, tapi hebat. Rama hanya tersenyum. Yang penting kalian selamat.
Keesokan paginya, warga Rafah menyambut mereka dengan pelukan dan air mata. Pembangunan masjid ketiga dimulai dengan cepat. Para relawan bekerja siang malam tanpa istirahat. Dibantu pemuda setempat yang ingin ikut berjuang dengan caranya sendiri. Meski kelelahan, wajah Fadil terlihat penuh semangat. Setiap kali azan berkumandang dari pengeras suara tua di camp, ia berhenti bekerja sejenak, menengadah ke langit dan tersenyum kecil. Setiap takbir di sini adalah bukti kita belum kalah, katanya kepada Rina. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Siang menjelang sore, langit tiba-tiba gelap. 3 pesawat tempur Israel melintas cepat, meninggalkan suara menggelegar yang mengguncang tanah. Semua orang berlari mencari perlindungan. Rama yang berdiri di dekat menara masjid langsung memberi perintah. Semua masuk ke bunker, cepat. Ledakan pertama menghantam gudang bahan bangunan. Ledakan kedua menghancurkan sebagian tenda logistik. Debu menutup pandangan. Fadil berlari mencari Rina yang sempat memisah untuk menolong anak kecil. Rina, di mana kamu? Suara perempuan itu terdengar lirih dari balik reruntuhan. Aku di sini. Fadil segera menariknya keluar, darah menetes di dahinya. Kamu terluka? Tidak apa-apa, tapi banyak warga yang butuh pertolongan. Tanpa berpikir panjang, Fadil kembali ke lapangan terbuka membantu korban, sementara Rama dan timnya melindungi area dari serangan susulan. Peluru berterbangan, suara siren ambulans lokal memekakkan telinga. Dalam kekacauan itu, satu hal tetap jelas di mata semua orang. Bendera merah putih yang berkibar di atas tenda bantuan tetap berdiri tegak, meski diterpa asap dan debu. Serangan berhenti setelah 30 menit yang terasa seperti seumur hidup. Saat debu mulai mengendap, mereka melihat masjid yang baru setengah jadi itu masih berdiri, meski beberapa bagiannya rusak. Fadil menatapnya lama, lalu menunduk. Rama, kita harus lanjut. Kalau mereka menghancurkannya, kita bangun lagi. Rama menatap langit yang mulai cerah, lalu menepuk bahunya. Kau benar, Dok, operasi ini belum selesai. Masih ada 4 masjid lagi yang menunggu, Fadil mengangguk. Dan setiap masjid yang kita dirikan akan jadi bukti bahwa kemanusiaan tidak bisa dibungkam dengan senjata. Angin sore berhembus pelan, membawa bau debu dan mesiu. Di kejauhan, suara anak-anak Gaza kembali terdengar, tertawa di antara reruntuhan. Di tengah kesunyian itu, Rama berdiri menatap bendera merah putih yang berkibar lemah. Ia tahu perjuangan mereka baru separuh jalan, tapi tekad di hati semua orang kini lebih kuat dari sebelumnya. Hari itu, Gaza kembali sunyi. Angin berembus pelan membawa debu yang menutupi sisa reruntuhan bangunan. Dari kejauhan, suara azan terdengar lembut, menembus udara yang dingin dan penuh asap. Relawan Indonesia kini tinggal sedikit, sebagian telah kembali karena kondisi yang tak memungkinkan. Namun Fadil, Rina, Arman, dan tim kecil lainnya tetap bertahan. Mereka masih punya satu tujuan terakhir, menyelesaikan masjid ke-7, yang akan diberi nama Masjid Persaudaraan. Masjid itu direncanakan berdiri di daerah paling rawan di jalur Gaza, dekat perbatasan utara. Daerah itu sering menjadi sasaran serangan. Tapi bagi Fadil, itu justru alasan mengapa masjid itu harus dibangun di sana. Kalau kita berhenti di sini, semua pengorbanan sebelumnya sia-sia, katanya pada Rama di malam sebelum keberangkatan. Rama menatapnya lama. Wajahnya tampak lelah, tapi sorot matanya tetap tajam. Kau sadar ini misi paling berbahaya. Israel sudah tahu pergerakan kita. Aku tahu, jawab Fadil tenang. Tapi kalau harus berakhir, aku ingin berakhir di tempat yang memberi harapan. Keesokan harinya, mereka berangkat dengan perlengkapan seadanya. Jalur yang ditempuh bukan rute biasa, melainkan jalan hancur yang penuh kawat berduri dan reruntuhan beton. Truk tua mereka berguncang hebat di jalanan. Anak-anak Palestina melambai dari pinggir jalan, memberi semangat dengan senyum polos yang justru membuat dada terasa sesak. Setiba di lokasi, mereka langsung bekerja. Warga setempat membantu dengan penuh semangat. Batu bata diangkat satu persatu, semen diaduk di ember bekas. Tak ada alat berat, hanya tangan manusia yang dipenuhi luka dan niat baik. Rina sibuk merawat warga yang terluka akibat serangan beberapa hari lalu. Ia menatap langit yang memerah di sore hari dan bergumam. Setiap senja di sini seperti peringatan bahwa waktu tak banyak. Di sisi lain, Rama dan timnya memantau dari ketinggian menggunakan teropong. Mereka mendeteksi pergerakan militer di utara. Sinyal radio memberi kabar bahwa serangan udara besar akan dilakukan malam ini. Komandan, kalau kita tidak evakuasi sekarang mereka bisa terjebak, ujar Dika. Rama diam beberapa detik. Lalu ia memasang radio kecil di telinganya. Fadil, dengar. Kami dapat info, serangan besar akan datang malam ini. Kalian harus mundur, suara Fadil terdengar tenang dari radio.
Kalau kami pergi sekarang, masjid ini tak akan berdiri. Kami tidak ke sini untuk mundur. Rama menutup matanya sejenak. Baik, tapi aku dan timku akan berada di sekeliling kalian. Apapun yang terjadi, bendera merah putih tidak boleh jatuh. Malam tiba. Langit Gaza berubah menjadi merah pekat. Angin berdesir membawa bau mesiu dari kejauhan. Di tengah lapangan, masjid itu hampir selesai. Hanya menara kecil yang belum berdiri. Semua orang bekerja cepat tanpa bicara. Hanya suara palu dan doa yang terdengar. Tiba-tiba, suara gemuruh besar terdengar dari langit. Pesawat tempur melintas cepat, meninggalkan garis cahaya. Semua berlindung, teriak Rama lewat radio. Ledakan pertama menghantam tanah tak jauh dari lokasi mereka. Tanah bergetar, debu menutup pandangan. Namun Fadil tetap di tempatnya, berlari ke arah menara untuk membantu Arman yang masih berusaha menegakkan tiang besi terakhir. Arman, tinggalkan itu. Tidak, Dok. Satu tiang lagi, masjid ini harus lengkap. Mereka berdua mengangkat tiang itu bersama. Dalam hitungan detik, menara kecil itu berdiri tegak di bawah cahaya merah api. Rina yang melihat dari kejauhan menangis, antara takut dan bangga. Ledakan kedua lebih besar. Sebagian dinding masjid roboh, tapi menara itu tetap berdiri. Fadil terlempar ke tanah, tubuhnya berdebu. Rama berlari menghampiri sambil berteriak memanggil namanya. Fadil, bangun, Dok. Fadil membuka mata perlahan. Masjidnya berdiri, kan? Rama menatap ke arah menara yang masih tegak, lalu mengangguk. Ya, berdiri. Dan itu karena kamu. Namun serangan belum berhenti. Drone melintas rendah, menembakkan peluru kecil. Rama dan timnya menembak balik untuk menutupi relawan dan warga. Suara tembakan bersahutan di tengah malam. Cepat evakuasi yang luka. Perintah Rama. Fadil, meski terluka, tetap membantu Rina menarik anak kecil keluar dari reruntuhan. Di wajahnya tak ada lagi rasa takut, hanya keyakinan bahwa perjuangan ini lebih besar dari dirinya sendiri. Akhirnya, setelah hampir 1 jam, serangan berhenti. Langit kembali gelap. Asap menutupi sebagian kota. Semua orang kelelahan tapi masih hidup. Fadil duduk di tanah, memandang menara masjid yang kini menjadi siluet hitam di tengah langit merah. Lihat, Rama, katanya lirih. Mereka bisa menghancurkan bangunan, tapi tidak bisa menghancurkan doa. Rama menatapnya lama, lalu menjawab pelan, dan tidak bisa menghentikan orang Indonesia dari membantu sesama. Beberapa hari kemudian, berita tentang pembangunan 7 masjid oleh relawan Indonesia tersebar ke seluruh dunia. Foto-foto mereka viral, bendera merah putih berkibar di atas reruntuhan Gaza, menara kecil masih berdiri tegak di tengah kehancuran. Dunia menunduk, menyadari bahwa di tengah perang, masih ada keberanian yang lahir dari kemanusiaan. Fadil dan timnya akhirnya dievakuasi oleh Kopassus melalui jalur rahasia ke Mesir. Saat meninggalkan Gaza, Fadil menatap ke belakang dari jendela mobil. Masjid terakhir itu tampak kecil di kejauhan, tapi sinarnya terasa besar di hati. Rina menggenggam tangannya. Kita sudah lakukan yang terbaik. Fadil tersenyum lemah. Tidak, yang terbaik baru akan datang. Ketika dunia berhenti saling menyakiti, di markas kecil di Kairo, Rama melipat bendera merah putih yang telah berkibar di setiap masjid. Ia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. 7 masjid untuk 7 janji, katanya pelan. Bahwa Indonesia tidak pernah menutup mata terhadap penderitaan manusia. Dan di suatu pagi yang tenang, adzan dari Masjid Persaudaraan kembali terdengar, direkam oleh warga Gaza dan dikirim ke seluruh dunia. Suara itu lembut namun kuat, menggema menembus batas politik dan perang. Suara itu menjadi simbol bahwa di balik setiap kehancuran masih ada tangan yang mau membangun dan hati yang tidak berhenti berdoa.